Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina dhurina qurrata a'yunina Mustafa Maulana Muhammad wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana tub 'alaina wa ilayna jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma ja'al sabahana sabah salihin wa naharana nahara zahirin wa masa'ana masa'al muqarrabin wa lailatan lailatal anbiya wal mursalin. Allahumma ja'al awwala yawmina hadza salaha wa wastahu najaha wa akhirahu falaha. Allahumma rabbuna la ilaha illa anta alaika tawakkalna rabbul arsyil karim rabbul arsyil azim masyaallah kana malam yasalam yakun lahu bil azim. Na'lamu bi anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. A'udzu bika min syarri anfusina wa min syarri kulli dabbatin anta akhizun bi nasiyatiha wa anna rabbana la siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa faqam hadiyan ma'suma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan wa faqam hadiyan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Qalika subhana rabbika rabbil izzati yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Wali arwahi abaina mahatina dan ikhwanina masyayikh sadina al-Fatihah. Tertunas pada sudah Allah Ta'ala segala pengetahuan dan ilmu si maut dengan gerak kuasa selai sampai mangkin ini dikecani berkah Allah Subhanahu Wa Ta'ala si bermanfaat menyelamatkan dengan dunia sampai akhirat. Kemudian mudah-mudahan dari kecani soal afiat di saat puasa Ramadan 5 sampai tuntas Ramadan terus dalam badan satu afiat barakatul Fatihah. Amin amin tsumma amin da'wahum bi sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang mangkin itu ada semangat, artinya bahwa diparani sebagai ujian lah dengan penganut agama lain untuk melecehkan Al-Quran, melecehkan Nabi Muhammad. Memang di dalam debat antara mu'alaf sili India, palet India, saya dengan mu'alaf ya isi berdebatkan para tokoh-tokoh Kristen, maka Arab memang sebuah tokoh Kristen mengatakan bahwa selikur kesalahan di dalam Al-Quran, salah satu dalam segi kaidah. Inna hadzani la sahirani, salah satu si ungkapan Inna hadzani la sahirani. Mana dalam ini kan tersebut isma terfaul khabar. Agar maka inna hadzani, dia tahu bahwa hal utamanya adalah za ismul isyarah mabni. Dia telah masih mabniun alal alif. Mabniun alal alif salah satu daripada logat, daripada mabniun alal alif. Jadi maka dia perlu dengan hazaini. Caranya inna hazaini la sahirani. Ya ungkapannya sebagai keliruan. Maka cara menyikapi ya kembalilah kepada Al-Quran. Dinara sedikit pun kesalahan dinara setiap pun. Apabila misalnya menilai kesalahan dan keliruan Al-Quran dari segi kaidah itu harus nurut Al-Quran. Dia diganggu Al-Quran nurut kaidah.
Jadi kaidah harus menurut Al-Quran. Karena apa? Kaidah aglabiyah. Nah iya kadang-kadang kan dia tahu kan, atau tahu ada semua, cuma ingin menyakiti hati dengan Islam. Nanti ragu-ragu kaum muslimin, ternyata kitab suci itu ya duit, pelibuatan. Nah kaum awam terutama sekali. Nah iyalah sebabnya para pemuda-pemuda penghafal Al-Quran harus betul-betul dilengkapi dengan kaidah, dengan kemampuan ulumul Arab, dan betul-betul membumi sebagai pembela Al-Quran. Sehingga nggak lalu sampai domain tersebut ya keluar jadi kekeliruan Al-Quran. Pembelaannya saling terus. Kalau ngendeng tulung lu Kristen, kalau ngendeng tulung untuk nyali dia, dan sampai mana lagi. Jadi harus betul-betul tersikapi apa? Ya nyakitin hati, wah. Tidak arak sekali-kali kalau keliru Al-Quran ini. Tentang kebenaran yang ada di dalam kandungan hadis tersebut. Terus yang ketiga terkait dengan pernikahan usia dini. Usia dini dalam arti tidak diperbolehkan sehingga seringkali terjadi pernikahan usia dini dan yang ketiga kalau tidak usul kadang-kadang kita jadi pisah karena si anak ini tidak mau dipisah, akhirnya dunia fitnah. Artinya kadang-kadang melakukan perbuatan yang sebenarnya kata memberi apakah sikap seperti ini tidak akan artinya orang tuanya atau pihak yang berwenang menjadi salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang berkaitan dengan masalah apa seperti apa hadis dhaif. Inilah kadang-kadang ketika orang mengatakan ini hadis dhaif, ini hadis hasan, hadis sahih, kembalilah kepada la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ndik nuah ngerawas berdasarkan hawa nafsu. Nabi sipun yang Rasulullah berdasarkan wahyu. Pengistilahan hadis dhaif bukan pada matan hadisnya, tetapi adalah pada sanad. Hadis Rasulullah SAW marak misal mutiara, bembean ketuluk, bembean sebulan, pasti tetap jadi mutiara. Hanya kadang-kadang sebagian daripada dengan terutama sekali si mempelajari hadis sangat ganti sini fanatik tentang hadis ini, tentang hadis dhaif misalnya. Memang silakan dhaif apa namanya fanatik, tapi jangan sampai mengklaim secara umum. Namun pandangan daripada para ahli hadis misalnya menilai dari sanad
kan sangatnya kadang-kadang relatif. Sewaktu-waktu ini jadi dengan soleh, sewaktu-waktu ini dengan fasik, sewaktu-waktu ini berubah. Nah, apabila sanad sebagai satu ukuran untuk menilai hadis dhaif tanpa kembali kepada hakikat prinsip yang sabda Rasulullah SAW, maka ialah kadang-kadang malah suruh arogan kadang-kadang hadis dhaif ini. Jadi hadis dhaif. Jadi kembalilah sabda Rasulullah. Maka memang di dalam para ulama fikih pun mengatakan bahwa lamun untuk jadi dasar hukum pada ilul amal, hadis dhaif adalah dibalik. Nah, sehingga bahkan kadang-kadang hadis maudhu pun amalan para ulama. Hadis maudhu. Namun memangnya tujuannya bagus. Nah, kadang-kadang itu kekeliruan para pelajar-pelajar hadis, terlalu arogan menilai sesuatu kalimat sampai kepada maudhu, kadang-kadang sabda Rasulullah maudhu. Nah, kemudian lamun maudhu di sana suatu amalan, dinara memang dasar Rasulullah, lalu arah ulama si mengatakan, lalu ulama-ulama berikutnya mengikuti apa sifat wayang para ulama ini. Cuma kalau bedanya hanya mengistilahkannya hadis. Ucapan ulama pun kita amalkan sebagai suatu pengembangan daripada sabda Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wala yunqasu min ajri syai'an. Saya merintis sebuah amalan baru, terus saja ikuti sekian banyak dengan, maka dengan si merintis ini akan mendapatkan pahala sejumlah pahala si mau'na dengan si ikuti dia. Padahal di zaman Rasulullah tidak ada, di zaman sahabat tidak ada, di zaman tabi'in tidak ada. Terus si amalan si para ulama-ulama berikutnya, termasuk mengamalkan hadis masih, karena apa? Man sanna sunnatan hasanatan, hadis masih amalan. Sehingga dengan demikian, walaupun misalnya para ahli hadis hadis maudhu, hadis maudhu, maka hadis dalam arti apa? Dalam arti umum, tidak hadis bahwa mau usnida ila sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan atau takriran, ini cuma hadis secara umum. Nah, inilah kadang-kadang menimbulkan seringkali kontroversi para umat lah, karena di dalam ilmu mantek salah satu daripada penyebab kesalahan, 6 penyebab kesalahan adalah disebutnya dengan hubud at-tahazzub, ialah pengelompokan diri. Pengelompokan diri ini sebagai penyebab kekeliruan. Akhirnya bareng marah dirinya benar, marah yang lain kelirulah ia. Sedangkan apa? Wala tuzakku anfusakum. Dendek pada kenaan diri mesa doang. Wallahu alamu biman ihtada. Allah silbahikan, saya mendapatkan petunjuk. Maka kalau yang saleh-saleh rajin beribadat, zikirnya putus, istighfarnya kadang-kadang 5.000 sekelem, salawatnya 5.000, zikirnya 15.000. Yang muncul fatwanya untuk melakukan sesuatu isi deman arak sebelumnya. Maka lamun berkacamata terhadap keilmuannya sebagai ahli hadis misalnya, pasti parandangannya sesat. Ulama sih dalam mentlah zikir, parangnya sesat. Adalah at-tahzub firra'i, penyebab daripada kesalahan salah satunya at-tahzub firra'i. Iya, kadang-kadang muncul masuk sekali-kali bid'ah, sekali-kali dai, sekali-kali syirik. Dan lamun kira-kira tidak bertentangan saja Al-Quran dan hadis, lu lebih gawe. Lalu misalnya memang padilah bulan Rajab, Rajabnya selapun hadis maudhu doang. Hadis maudhu doang selapun. Lagu dinara bertentangan saja Al-Quran dan hadis. Ya, bertentangan saja Al-Quran dan hadis. Maka silahkan lakukan. Padilah bulan Rajabnya selapun. Nah, kemudian si kedua berkaitan dengan apa, bro? Talak tebus ini. Talak tebus ini adalah
apabila terjadi sopo dengan mama sangat gatis bekanan di senina. Alasan kenyangnya di darat, cuma senina di tahan. Menganggap dirinya bahwa bukan tetap bersama maksudnya, aku berdosa doang. Maka denara dosa antara senina dan semama untuk melakukan talak tebus. Nah, kemudian besarannya maksudnya harus paling tidak paling lebih dan paling banyak seukuran biaya pernikahan. Karena memang di zaman Rasulullah barangkan sebuah kasus daripada Bayruham, termasuk masih ya kebona seukuran kebona biaya silat nikah lain, maka kebona silat sendiri. Dalam menekankan lebih misalnya dua kemungkinan, misalnya arah 5 juta lah penghabisan, kemudian ngenteng semuanya 13 juta. Dua kemungkinan pertama adalah si wayang dia milenialnya ngumbe pun ceren anti ada bos sin sebulan TP 13 juta ni anti ada sampai jatuh terima si wayang tangan. Ini kemungkinan si pertama. Kemungkinan si kedua memang untuk menyakiti pokoknya ngumbe 13 juta. Nah seandainya 1 juta sebulan dia demam, 1 juta sebulan dia demam tutup nikah. Piranya cukup 13 juta. Misalnya tahun 2025 tutup 2025 doang. Jadi cicil kredit sekali tahun 2025 tahun tutup 16 juta. Ya tahun tutup. Sehingga kadang-kadang ada dengan sebelum baik ini maupun mau kadang-kadang nakal. Pokoknya lamun bimeli tersiap. Jadi jauh apapun syarat dalam bal ini, dalam bal ini kan khusus, dari kerja sangkok, dari kerja pau. Kalau dalam bal ini, akhirnya sini kadang-kadang dia nutulen kembali untuk nebus diri saya. Maka arak doang jauh daripada si arak di dalam bal ini. Bagaimana mau arak jauh dan ini ternyata yang talak tebus. Nah, jadi memang prinsip dasarnya dia tangguh dan sampai melebihi daripada biaya pernikahan dihitung dengan mas kawinnya. Terakhir apa namanya? Oh ya, penikah kode. Nah. Dari Arab memang sopok di barat di Jawa sampai tundang kita Amerika karena ia memiliki inisiatif untuk meningkatkan usia pernikahan di kampung Mesa. Jadi dia istilah nikah dini, nikah kecil sih. Karena kalau ada nikah dini ada nikah dono nanti, ada nikah doni, ada nikah nada, ada nikah kecil maksudnya. Nikah kecilnya adalah kan seleman usia dia minat kan pemerintah minat ni paran beli. Dari namun jadi kan seolah setahun baru 2 beli paran kanggu apa namanya buku nikah. Asal kurang sejenak daripada seolah setahun dari kanggu. Tunggu cuma mau buku nikah. Nah inilah pemerintah peraturan undang-undang pernikahan. Dan undang-undang pernikahan memang berdasarkan kesepakatan daripada para ulama, umara dan dalam menentukan. Nah, pertama sikap adalah silakan ikuti. Apabila terjadi kan setiap satu peraturan pasti arah jalan keluar. Bila terjadi misalnya kanak-kanak kode isi teman cukup 11 tahun, misalnya baru tamat senawiyah. Bahkan arak kelas 5 SD nikah. Arak alumni nikah kelas 5 SD. Alumni anaknya. Sedina kelas 5 SD. Mana jajaan atau bacaan ya khotbah si batur para santri. Kedua ayat si santri. Wali doang kuat. Nah, akhirnya
ketua kan, tahu kamu rajin yang kelak kelor, dia tiap tahun, tahu kamu mau kan mantau cuma belajar, kelas 5 SD, lagu-langgeng gitu mati, ya Allah, langgeng bagus. Nah, inilah sebagai salah satu daripada memang namun pemerintah sangat mengkhawatirkan pernikahan dini akan membawa dampak kurang sehat, ekonomi semakin memperbanyak kemiskinan, macam-macam lah. Hanya pandangan pemerintah sih memandang daripada kenyataan. Padahal hakikatnya tentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi prinsipnya lah memang harus terlaksana seperti isi atau si pemerintah. Nah, apabila terjadi berbeda intensitas pemerintah, dolar ada ego. Memang arah jalan keluarnya masih kamu terjadi pengadilan loh. Bahkan pengadilan pun berani nikahkan dia dengan alasan-alasan macam. Si penting dengan doa mendampingi dua-dua, dengan doa si mama dan doa si ibu mendampingi. Cuma silakan nikah soal buku nikah era sama dewasa. Karena malah sebelum namun memang alasan kuat, maka pengadilan pun berisi. Pejabat-pejabat yang akan aman. Karena masih terkait dengan sama, takut. Ini sama dia. Cuma di pada khuluk kita apa seperti di dalam ini, di dalam Buddha ini. Marah, misalnya Buddha marah juga masih. Selama dia memang tutup sedikit diri masih tetap pada mubahat. Nah, mubahat. Cuma dalam mubahat ini dia memiliki hukum seperti hukum dan merdeka. Adapun lamun niki hulu si mukatabah niki adalah selama dia memang tutup tetap terhitung sebagai niat semama. Kanggo barang biasa. Memang ini kan rahasia Allah nih yang terbagi dari puasa awal, puasa hawasul hawas. Jadi puasa awam lah sembarang nikah. Karena nanti malam nyada kaula zuri pada siamalah. Salah satu daripada si menyebabkan nikah adalah saya sini bau ninggalang ongkat silengi berarti dan mereka yang puasa. Jadi berbeda sikap kan. Silakan hati-hati tetap ingat oleh Allah Ta'ala doa. Ingat Allah. Sehingga walaupun menyendiri misalnya lalu diingat oleh Allah Ta'ala, ini masih terkontaminasi isi kaula zur ini. Kaula zur ini kadang-kadang kemarin ini kelepos. Ya kesekat lebih, ya kelep jelunya Allah Ta'ala ini. Itu adalah paham. Kaula zur masih ada. Kaula zur masih remon soalnya. Jadi kalau zurikin dia apa ucapan isi sedang menyakiti dengan doa dan menyebabkan Allah jadi merasa memiliki pun termasuk kalau zur. Jadi sikap yang paling bagus memang tetap ingat ya Allah bahwa kita tetap dalam keadaan ibadah. Nah cukup dulu. Mudah-mudahan kita sehat ya hari ini. Lanjutkan buat barang kopat.